tidak ada anak buah langsung. Kalau anak buah langsung ya dia akan ibu PKO. Yang kedua, kita berharap tadi kita cukup yakin karena ditegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang berpengalaman di KPK. Karena orang-orang berpengalaman di KPK berarti hubungan dia dekat dengan penyidik yang berada dari tim Tipikor Polri ya, karena mereka juga berpengalaman di KPK. Berarti rekan sejawat mereka sesama waktu di KPK. Banyak orang termasuk petinggi-petinggi yang lain yang mungkin kita negative thinking ya akan dieliminir. Iya. Tetapi dia pemain tunggal, artinya yang paling tinggi itu adalah FA, kemudian yang lain mungkin ya, bukan mungkin ya, pasti terlibatnya bawahan dia yang lebih rendah gitu. Saya yakin bahwa kejaksaan akan memeriksa ini dengan bagus dan tidak segan-segan untuk menindak. Tapi kalau melibatkan lebih banyak petinggi, nah ini baru tanda tanya. Tanda tanya ya, saya tidak langsung vonis bahwa oh ini nanti akan jelek endingnya, tidak. Tanda tanya. Tanda tanya itu harus dibuktikan dengan siapapun yang terlibat akan mereka tindak. Gitu. Itu tanda tanya ya. Jadi artinya Pak Susno, artinya tim yang ada di tim penyidik yang tadi dikatakan 9 pejabat senior yang kemudian punya pengalaman, ini perlu diperkuat atau tidak Pak Susno? Atau mereka sendiri saja sudah cukup bisa diharapkan akan benar-benar fair dalam menyidik? Kita harap satu, tidak ada anak buah langsung daripada FA yang ada di situ. Itu harapan kita ya. Kalau jadi harapannya 9 nama ini dibuka ya Pak Susno ke publik siapa saja yang akan ada di dalam? Kedua, tidak ada anak buah langsung. Kalau anak buah langsung ya dia akan ibu PKO. Yang kedua, kita berharap tadi kita cukup yakin karena ditegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang berpengalaman di KPK. Karena orang-orang berpengalaman di KPK berarti hubungan dia dekat dengan penyidik yang berada dari tim Tipikor Polri ya, karena mereka juga berpengalaman di KPK. Berarti rekan sejawat mereka sesama waktu di KPK dulu. Nah jadi, tapi kalau diambil dari anak buahnya sendiri yang akan menyidik sendiri, maka dugaan publik jeruk makan jeruk mana mungkin lah gitu kan. Oke. Baik Pak Susno, ini agak loncat sedikit mungkin yang kemudian menimbulkan kehebohan ya di publik Pak Susno kemarin ketika kasus ini diungkap adalah ada pengamanan dari institusi lain yang kemudian kita lihat berjaga menggunakan senjata yang kemudian memang menunjukkan bahwa oh ini jangan-jangan ada konflik yang kemudian ditunggangi atau ada yang mengintervensi. Komentar Anda seperti apa Pak Susno? Nah ini pelajaran terbaik bagi kita ya. Kita sangat mencintai, sangat membanggakan TNI kita. Sangat bangga kita pride karena mereka adalah yang berdisiplin, terlatih dengan baik, dan mereka merupakan militer yang terkuat di Asia Tenggara katanya. Mudah-mudahan terkuat di Asia nantinya, atau terkuat di dunia. Janganlah nama itu dikotori dengan mengintervensi perkara-perkara yang seperti ini. Karena ini bukan tupoksinya. Ya. Ini Anda membacanya seperti apa sih Pak Susno kemarin itu? Kejaksaan minta perlindungan dari TNI kah atau seperti apa Pak Susno? Nah, termasuk juga ya institusi sipil janganlah minta perlindungan aparat-aparat bersenjata. Ya, itu tidak bagus dipertontonkan kepada rakyat dalam suatu negara demokratis seperti Indonesia. Ya kalau mau minta keamanan, mintalah pada Polri. Nah kalau tidak mau minta kepada Polri, padahal dia bukan instansi militer, maka orang akan bertanya gitu, ada apa hubungan kejaksaan dengan Polri? Nah kemarin dijawab bahwa karena di kejaksaan ada jam militer. Nah kalau memang ada jam militer ya yang dikawal adalah jam militernya kalau dia memerlukan pengawalan militer. Tapi jangan sebanyak itu. Kalau ini kan ngawal rumah ya, rumah pribadi, rumah dinas, itu bukan tugasnya. Kalau terancam ya polisi, karena alat pengamanan sipil itu ya polisi. Nah, mungkin karena merasa terancam oleh polisi ya Pak Susno? Nah itulah yang tidak boleh. Kalau terancam oleh polisi mengapa? Kan ternyata terbukti kan, terancam oleh polisi karena takut digeledah. Iya. Oke, ini pelajaran yang bagus ya. Baik untuk
TNI kita maupun untuk aparat-aparat sipil yang lain. Marilah kita belajar berdemokrasi di negara yang bagus ini. Janganlah kita melibatkan aparat militer kita untuk urusan-urusan penegakan hukum, karena itu dia adalah dia akan mudah dikategorikan sebagai intervensi dalam penegakan hukum. Itu nggak bagus. Baik, Pak Susno, jadi per hari ini menurut Anda publik bisakah berharap bahwa kasus yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan juga kasus MBG yang melibatkan Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan ini masih akan terus berlanjut dan kemudian mengungkap pihak-pihak lain yang masih mungkin diduga terlibat? Pertama, kita harus bertekad supaya kedua kasus ini berlanjut. Kasus MBG siapapun tersangkanya, baik Polri aktif ataupun Polri pensiun, harus sampai ke pengadilan. Termasuk juga kalau ada tersangka militer harus diserahkan kepada kewenangan peradilan militer, dan militer pun harus menyidiknya sampai ke peradilan militer. Kemudian FA harus sampai situ. Tapi tingkat kepercayaan kita, kita harus mengkritisi. Mengkritisi itu bagaimana? Termasuk ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan bahwa ini akan dieliminir, akan diuapkan, akan didiamkan, kemudian akan tebang pilih dan sebagainya. Itu tetap harus ada dan harus disuarakan. Mengapa? Itulah bentuk pengawalan daripada rakyat terhadap proses penegakan hukum, ya. Kalau semua orang tidak ada yang mengkritisi, ya siapa lagi yang ngawalnya gitu, siapa lagi yang kritisi. Nah, jadi bagaimana saya katakan dari awal tadi, sifat kritis daripada masyarakat termasuk media jangan dianggap itu bentuk daripada permusuhan. Nah, itulah bentuk kecintaan kita. Pak Susno, khusus untuk kasus yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini, tadi kita sudah membahas bahwa ini adalah kasus dugaan korupsi di atas kasus korupsi ya Pak Susno. Jadi kira-kira kalau Anda bisa memberikan gambaran apa yang akan terjadi pada kasus-kasus besar yang sebelumnya ditangani oleh mantan Jampitsus ini, yang kemudian saat ini diduga merupakan atau mungkin terkait dengan kasus korupsi yang saat ini melibatkan Jampitsus. Akan seperti apa kasus-kasus yang sedang berjalan atau yang sudah selesai Pak Susno? Saya berharap kasus yang sedang ditangani sekarang ini harus ditangani secara benar. Jangan sampai orang tidak bersalah dijadikan bersalah, jangan sampai yang bersalah yang menjadi tersangka disisihkan, jangan sampai pasalnya dirubah. Contohnya apa? Kita tidak puas atas penanganan kasus yang terjadi kepada petinggi atau yang terjadi di Mahkamah Agung, ya. Siapa itu yang sudah divonis itu, Zahrub, ya. Kita berharap itu tindak pidana korupsi atau tindak pidana suap, ya. Kalau tidak salah kan hanya tindak pidana gratifikasi, ya. Ya, kalau suap ya berarti kan yang disuap kan hakim. Kan sampai sekarang kita tidak melihat dalam perkara Zahrub yang dulu itu 51 kg emas, ya kalau nggak salah. Iya. 50 kg emas, kemudian uang hampir 1 triliun gitu kan. Tapi kok tidak ada melibatkan hakim yang disuap gitu. Hakim agungnya siapa? Nah, kalau dia sebagai mat comblang, berarti kan dia kan pengepul duit menyerahkannya kepada hakim. Dan kalau dia misalnya satu perkara 1 miliar, terkumpul duit 1 triliun, berarti 1000 perkara. Kalau satu perkara 3 majelis hakim, ya berarti ada 3000, ya. 3000 hakim itu yang terlibat. Nah, jangan sampai hakim-hakim yang tidak dijadikan tersangka oleh zaman Jampitsusnya FA untuk kasus Zahrub itu nantinya yang akan mengadili FA. Kalau yang akan mengadili FA berarti hakim yang akan mengadili ini kan sudah tersandra gitu. Yeah. Nah, ini yang kita, walaupun perkara ini belum sampai ke Mahkamah Agung, mudah-mudahan suara kita ini kedengaran. Mahkamah Agung harus hati-hati di dalam menunjuk hakim yang akan menangani perkara FA ini. Jangan sampai hakim-hakim yang tersandra gitu. Oke, baik. Pak Susno, terakhir pelajaran apa yang kemudian bisa diambil dari kasus ini
termasuk tentang bagaimana ketika seorang aparat penegak hukum dengan posisi jabatan yang cukup tinggi kemudian diungkap oleh instansi penegak hukum lainnya melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang, sehingga kemudian kita tidak lagi berada dalam posisi di mana kita mempertanyakan apakah satu institusi itu mampu atau tidak untuk menyidik perkaranya sendiri. Oke, ini pelajaran yang bagus sekali ya. Pelajaran yang bagus, pertama kita berterima kasih kepada Polri, tim Tas Tipikornya, itu bagus sekali. Pelajaran yang kedua, ini kita akan melihat bahwa instansi penegak hukum, kita berharap tidak ragu-ragu untuk menangani aparatnya sendiri yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, walaupun orang yang diduga sebagai pelaku itu adalah punya posisi yang cukup tinggi gitu di levelnya. Iya. Yang ketiga, pelajaran yang terbagus untuk menepis anggapan bahwa antara aparat penegak hukum saling intip, saling perang, saling mentersangkakan. Nah, ini sudah dibuktikan bahwa kasus FA ini bukan karena kasus terjadinya adanya anggota Polri yang dilibatkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi MBG. Tapi memang sudah disidik 2 tahunan yang lalu. Nah, yang MBG terjadi, kita sampai saat ini belum pernah mendengar sedikit pun keluhan dari pihak Polri atau protes dari pihak Polri. Kemudian yang berikut, janganlah ada isu ataupun benar adanya, yaitu himbauan dari pimpinan suatu instansi, misalnya Polri, untuk menyidik pihak kejaksaan di daerah siapa tahu bersalah. Demikian juga untuk kejaksaan jangan lagi misalnya menerbitkan edaran sidik nanti MBG, siapa tahu di MBG itu ada Polri-nya. Itu hilangkan semua, tetapi bukan berarti kalau memang ada Polri yang terlibat MBG harus dibebaskan, jangan. Ya, bukan berarti pula kalau ada jaksa yang terlibat suatu pidana Polri mendiamkan, jangan. Jadi profesional saja. Apa yang harus dilakukan menurut ketentuan hukum, ya silakan tindak. Nggak usah takut, maka rakyat akan senang, punya aparat penegak hukum yang bagus, polisinya bagus, jaksanya bagus, KPK-nya bagus, hakimnya sebagai benteng terakhir bisa dipercaya. Itu harapan kita rakyat. Baik, terima kasih Pak Susno Duaji untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, uang setengah triliun rupiah dan 74 kg emas yang disita bukan jumlah yang sedikit. Itu adalah uang rakyat. Dan kita semua tentu tidak ingin kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah menguap begitu saja atau berakhir dengan skenario kompromi yang damai di bawah meja. Bola panas sekarang ada di tangan Kejaksaan Agung dan tentunya KPK yang dianggap sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi di negeri ini. NTV Prime akan segera kembali usai jeda.